Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu pada henti-hentinya kepada nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di malam yang mubarak ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma, yang malam ini masih kita membahas mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Abasa. Pertemuan yang lalu sudah ada kita dengarkan bagaimana asbabun nuzul, sebab turunnya surah Abasa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bermakna menurunkan derajat keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan turunnya ayat ini kita mendapatkan satu gambaran bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai nabinya, sangat mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau ada yang kurang pas sedikit saja ditegur. Sama dengan kita, kalau kita punya anak atau kita punya murid, yang anak atau murid itu justru yang paling kita harapkan nantinya. Misalnya ini ada ustadz, ya, dia punya harapan anak inilah yang akan mengganti dia karena melihat memang potensi anak ini, maka dia akan memberikan perhatian yang lebih khusus kepada anak itu, sehingga ada kesilapan sedikit langsung ditegur. Nah, ini menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cara menegurnya sangat halus, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling karena ada orang buta yang datang kepadanya. Dia negurnya itu pakai nyindir, nggak langsung, kok kenapa begini. Itu sangat halus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang pertama.
Yang kedua, dari ayat ini justru kita tahu bagaimana ketinggian kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ayat pun yang dikorupsi oleh Rasul, walaupun ayat itu teguran bagi beliau. Kadang kalau kita yang banyak gengsinya, ini gimana ke ayatnya ini kok negur saya ini, diamkan aja lah. Enggak, tapi Nabi sampaikan. Kalau Nabi nggak sampaikan, kita tak tahu, sahabat tak tahu. Tapi karena ketinggian akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, saking jujurnya, maka tidak ada satu ayat pun, setengah atau sebagian ayat pun yang ditutup-tutupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disampaikan kepada kita umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini disebutkan beliau itu ya mukanya agak masam, ya, tidak ceria, karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukanya itu selalu ceria, tabassum, ya, selalu senyum. Tetapi dalam konteks ini beliau itu agak masam dan beliau berpaling dari orang yang menghadap beliau, yang mendatangi beliau, yaitu orang yang buta yang kita sebutkan kemarin, ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, wa ma yudrika, dan tahukah kamu. Ini pertanyaan yang sebetulnya maksudnya kamu tidak tahu dengan persis, kamu tak tahu. La'allahu yazzakka, bisa jadi dia yang buta yang datang kepadamu itu ingin membersihkan diri dari segala dosa dan salah. Dia ingin datang itu ingin memperbaiki diri, membersihkan diri dari kesalahannya. Au yadzakkaru, atau dia ingin memperoleh pelajaran, fatanfa'ahu dzikra, yang pelajaran itu akan bermanfaat kepadanya. Ini ada orang yang datang betul-betul, yang ingin memperbaiki diri, ingin belajar, amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, tak butuh, karena dia kaya, karena dia kuasa, dia punya merasa segala-galanya, fa anta lahu tasadda, engkau memberikan perhatian kepada mereka. Nah, itu kemarin, ya, di asbabun nuzulnya itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana memperhatikan tokoh-tokoh Quraisy di dalam memberikan dakwah beliau,
Beliau dengan seriusnya diskusi dengan mereka menyampaikan dakwah Islam. Tapi disitulah ya Ibnu Ummi Maktum ini datang minta pelajaran agar diajarkan apa yang diajarkan oleh Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, terhadap orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuasa, para pembesar Quraisy yang merasa cukup, merasa tak butuh. Engkau sangat perhatikan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celah bagimu jika orang tersebut, para pembesar itu, tidak mau membersihkan diri, ayyumin, tidak mau beriman. Dia tidak mau beriman, bukan salah kamu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memang begitu kuat keinginannya, semangatnya mendakwahkan Islam. Tetapi kok tokoh-tokoh Quraisy ini pada tak mau masuk Islam. Kebanyakan orang-orang Quraisy ini menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah Nabi itu merasa, ini apa saya kurang serius ya, atau ada metode yang kurang efektif mungkin ya, kok bisa begini nih. Maka beliau ingin sekali ya menunjukkan keinginannya itu untuk mendakwahi mereka. Allah katakan kalau mereka itu tidak mau beriman, itu bukan salahmu Muhammad. Kamu sudah cukup serius dalam berdakwah, metodenya sudah jitu. Kalaupun toh mereka tidak beriman, tidak ada celah bagimu, karena kamu memang tugasnya hanya untuk menyampaikan. Masalah hidayah itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu yas'a, hal keadaan datangnya itu segera. Sa'i itu kalau kita ini lari-lari kecil karena semangatnya ya, bukan lari lembek-lembek. Jadi datangnya itu yas'a, segera, saking inginnya itu ya. Kalau anak ingin belajar luar biasa, belum jamnya udah depan pintu dia. Kalau semangatnya tak ada, nunggu guru masuk dulu baru dia masuk. Ini terhadap orang yang merasa cukup kok peduli betul. Tapi terhadap orang yang sebenarnya itu ingin sekali belajar, dia datang kepadamu dengan semangat, dengan segera. Wa huwa yakhsha, sementara hatinya diliputi oleh keimanan, diliputi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta lahu talaha, justru engkau mengabaikannya. Kalla, jangan begitu. Ini poin penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang membaca ayat ini kami juga berpikir untuk kita memberikan pelajaran kepada orang itu jangan dipilih-pilih. Kebetulan ini Pak Imam kita alhamdulillah kemarin sudah datang ke pondok. Sebelum beliau juga udah beberapa yang datang ke pondok mengantarkan anaknya untuk belajar di SMP Nahdlatul Watan. Macem-macem. Ada yang datang langsung menyampaikan, maaf Pak, ini keponakan saya anak yatim, tapi dia ingin sekali saya yang bertanggung jawab di sini untuk membesarkannya, tapi saya juga tidak mampu.
Tapi dia ingin betul. Iya, insya Allah kita terima kalau dia memang ingin betul. Banyak juga yang nelpon, mungkin dia takut karena nengok brosurnya, dia nelpon dulu, tak mampu. Saya bilang standar kita di sini, dasar patokan utamanya bukan ekonomi, tapi dua. Satu, kita melihat kemampuan bacaan Al-Qur'annya. Karena kalau anak tamat SD Al-Qur'annya bagus, insya Allah rajin ngaji di TPQ. Karena kalau nggak rajin nggak mungkin dia pandai. Itu satu ciri. Kalau bacaan Al-Qur'annya bagus berarti rajin ngaji, berarti semangat belajarnya kuat. Yang kedua, kesungguhan dan keikhlasan orang tua. Karena kalau orang tua tak ikhlas, banyak komplainnya nanti. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Memang dasar. Apalagi orang kaya misalnya, ya model tadi. Ini kenapa ini nggak ada AC-nya, ini kenapa begini, kenapa begini. Bukan niat yang kuat untuk mondok. Maka mudah-mudahan ayat ini juga menjadi bimbingan bagi kami, bagi kita semua, di dalam memberikan pelajaran kepada siapapun, baik di madrasah, di pesantren, di TPQ, di masjid. Indikator utamanya itu adalah lihatlah kesungguhan dia memang betul-betul ingin belajar, walaupun konsekuensinya nggak ada amplop, tapi itu justru yang didahulukan. Walaupun konsekuensinya kita akhirnya hidup di masyarakat yang memang rata-rata menengah ke bawah, nggak ada yang dukung kita, nggak ada dewan, nggak ada pejabat, nggak ada apa. Tetapi jangan remehkan orang-orang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau yang datang mengaji misalnya yang sekarang ini, yaitu orang-orang yang tidak ada pekerjaan tetap, tak apa-apa, tapi itu yang ingin belajar. Jangan kita terlalu bangga kalau yang hadir di pengajian itu, oh Pak Wali Kota datang, Ibu Wali Kota datang, oh Pak Gubernur datang, mantap, beliau datang itu betul-betul mengaji atau ada apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan terhadap orang yang kaya, yang penguasa, yang merasa cukup, engkau peduli betul memberikan pelajaran, padahal tahiyah ketidak itu niat dia. Tapi terhadap orang yang datang benar-benar ingin memperbaiki diri, memperbaiki kesalahannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingin mendapatkan pengajaran, dia ingin mendapatkan Al-Quranul Karim, firman Allah, mengapa engkau abaikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu keutamaan terbesar kalau kita mau mengajar, terutama yang kecil-kecil, terutama anak-anak kecil, belajar Al-Quran atau belajar fikih yang dasar-dasar. Karena apa? Satu, setiap anak datang belajar, malaikat menghamparkan sayapnya saking senangnya dengan penuntut ilmu. Maka jika ada satu rumah, di dalam rumah itu dia ajak anak tetangga diajarkan Al-Quran, datanglah anak itu tiap sore, maka tiap hari malaikat menghamparkan sayapnya di pintu rumah kita. Itulah sebabnya ada profesor mengatakan, apapun profesimu, jangan sekali lupa mengajarkan alif bata, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Yang dapat berkahnya itu kita yang mengajarkan. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dengan ilmunya ini dia baca Al-Quran satu huruf, dia dapat 10, kita dapat 10. Dia baca Al-Fatihah, dia dapat 165, kita dapat 165. Kali 10 udah berapa? Sampai hari kiamat. Tiap hari dia baca Quran. Berapa murid kita? Luar biasa. Maka jangan diremehkan. Pelajaran fikih, yakinlah Bapak Ibu kalau kita tanya,
amalan ibadah yang kita lakukan jangan-jangan sampai tua ini itu jasa guru kita di kampung dulu yang nggak pernah digaji. Betul Pak? Jangan gengsi ngajar yang gitu-gitu. Walaupun gak ada amplopnya, kalau dikasih amplop itu urusan lain, tapi bukan itu standar kita memberikan pelajaran. Karena hati-hati di Tanjung Pinang ini kadang-kadang belajar Al-Quran juga dipanggil satu rumah, kadang-kadang ngasih 500, ada yang 700 anak pejabat. Perhatian betul, takut absen. Kenapa? 700. Yang di TPQ anaknya 100, sering tak datang. Kenapa? Gajinya juga 100. Ini peringatan buat kita. Mudah-mudahan ini spirit bagi kita dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan pilih-pilih. Kasih pelajaran kepada siapa yang betul-betul memang ingin mendapatkan pelajaran. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kalla, jangan begitu, jangan pilih-pilih dalam berdakwah, dalam memberikan pengajaran. Innaha tazkirah, sesungguhnya Al-Quran surah ya. Innaha di sini surah atau ayah, tidak dikatakan Al-Quran, karena kalau Al-Quran tentu innahu. As-surah ay al-ayah, karena sesungguhnya surah atau ayat Al-Quran yang kau ajarkan. Jadi Al-Quran itu surah Al-Quran, ayat Al-Quran tazkirah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah pelajaran. Ini tazkirah bahasanya di sini, peringatan. Peringatan itu biasanya sudah ada sebelumnya. Peringatan Maulid Nabi, ya lahirnya udah ada duluan. Peringatan Isra Mi'raj, Isra Mi'rajnya udah dulu. Peringatan 17 Agustus memperingati wafatnya, memperingati lahirnya, itu memang kejadiannya sudah. Maka seolah-olah Allah ingin katakan bahwa Al-Quran ini pengingat bagi kita bahwa apa yang ada dalam isi Al-Quran ini sesungguhnya semuanya sudah ada dalam diri kita. Isi dan kebenarannya sudah ada dalam diri kita. Bagaimana maksudnya? Jauh sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, bala, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami, kami bersaksi. Maka Al-Quran datang kepada kita untuk mengingatkan itu, karena kita lahir ini dalam keadaan fitrah suci, ada kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan suci fitrah, kecenderungan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada anak lahir lalu meninggal dari rahim siapapun dia keluar, dia akan masuk surga, walaupun bapak ibunya Kristen, Hindu, Buddha, apalah agamanya, tapi anak yang lahir itu adalah suci. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agar kita ingat perjanjian itu, Allah turunkan Al-Quran sebagai peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang ingin, siapa yang mau, siapa yang berkehendak terhadap peringatan itu, dzakar, dia akan perhatikan betul dan dia akan mendapatkan pelajaran. Berarti
memahami ayat ini, hidayah itu perlu dijemput, bukan ditunggu. Ya. Al-Quran itu kitab hidayah. Dia bukan kitab cerita, walaupun isinya cerita. Maka setiap membaca ayat, setiap mendengarkan ayat, harusnya keimanan kita semakin meningkat. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran kepada mereka, zadathum imana, bertambah imannya. Siapa yang bertambah imannya? Abu Jahal kok malah belum beriman. Yang bertambah imannya itu adalah siapa yang memang sya'a, siapa yang punya keinginan mendapatkan hidayah dari Al-Quran itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adanya perlombaan Al-Quran yang kita kenal dengan MTQ, lagi marak Pinang Kencana tadi ditutup. Nah, mudah-mudahan lombanya itu bukan sekedar lomba membaca, karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Karena di MTQ itu kan lomba tilawatil Quran, membaca. Ya. Artinya apa? Orang yang ikut jadi peserta MTQ, panitia yang menyelenggarakan, masyarakat yang menyaksikan, setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran semakin bertambah imannya. Jangan pula justru MTQ itu ajang untuk bagi-bagi proyek bagi panitia, na'udzubillah. Jangan pula itu menjadi tujuan dari peserta karena ada hadiahnya sudah disampaikan. Jangan pula itu menjadi kebanggaan, kenapa ikut ini, supaya nama Pak RW-nya naik. Hati-hati. Al-Quran itu adalah kitab hidayah, dia itu peringatan. Kalau semakin sering kita ikut MTQ, Al-Quran tidak memberikan peringatan kepada kita, hati-hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita yang belajar hafiz Al-Quran, yang menyerahkan anak-anak kita di pesantren tahfiz Al-Quran, itu sangat bagus. Tetapi Allah juga sudah menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, di antara mereka ada yang zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Al-Quran dibaca, dihafal tiap hari, tetapi isi dan kandungan Al-Qurannya tidak pernah dipedulikan, apalagi berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan. Dia hanya ngapal itu agar bisa masuk RCTI, dia ngapal itu agar gratis umrah, dia ngapal itu agar banyak dapat hadiah. Bukan salah itu, tetapi yang nomor satu, kita menghafal Al-Quran itu semata-mata karena itu perintah Allah dan untuk menjaga ayat-ayat Allah agar kita juga bisa mengamalkannya. Kalau tidak,
zalimun li nafsi. Yang kedua, ada orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan sebagiannya ditelantarkan. Artinya tidak serius di dalam berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga yang hadir setiap malam Kamis ya kena juga rajin ngaji tiap malam Kamis, sama-sama baca Al-Quran walaupun cuma juz amma yang isinya banyak sekali tentang hari kiamat, tetapi kok nampaknya sama aja kegairahan kita untuk berusaha untuk meningkatkan amal ibadah untuk akhirat. Sama, masih takutnya berimpak untuk akhirat itu. Udah mau habis juz amma ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terutama saya pribadi yang paling pokok tentunya, yang membacakan Bapak Ibu sekalian ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk ayat ini, faman syaa dzakarah, maka barang siapa yang ingin menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai peringatan, zakrah, dia perhatikan betul, bukan sekedar baca, tapi kalaupun dia baca bitadabbur, dengan memperhatikan kandungan maknanya. Ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, sambil mengingat-ingat, memahami apa sih kandungan yang kita baca. Masalah juz amma insyaallah semua kita hafal, bagi yang hafal, yang enggak mungkin belum, tetapi mengamalkannya mungkin sedikit demi sedikit. Fi suhufim mukarramah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim fi suhufim mukarramah, ya, dia itu berada pada suhuf, lembaran-lembaran tulisan mukarramah, yang dimuliakan. Ada yang mengatakan bahwa suhufim mukarramah itu adalah lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat, yang mencatat setiap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi, ada tukang catat. Maka lembaran Al-Quran ini adalah mulia. Orang yang tidak wudu tak boleh nyentuhnya, tak boleh membawanya. Orang yang junub tak boleh termasuk membacanya. Orang yang haid, yang nifas tak boleh nyentuh, tak boleh bawa, tak boleh baca walaupun dihafal tanpa menyentuh. Lembaran ini kalau sebelum ditulis Al-Quran kertas biasa bisa dibuang di mana saja, tapi begitu Al-Quran ditulis, walaupun di tulisan buku, makanya hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita saking ingin berbuat baik sih, maksudnya jadi orang saleh, setiap ingin menulis diawali dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, ditulislah lapas Bismillahirrahmanirrahim di kertas, lalu kertasnya dicampak. Itu mushaf. Mushaf ialah lembaran yang di dalamnya tertulis ayat Al-Quran, walau ba'du ayat, walaupun sebagian ayat, apalagi satu ayat, apalagi satu surah, apalagi satu bungkul Al-Quran. Lembaran itu dimuliakan. Dari apapun, dari kertasnya dimuliakan. Maka adab kita membawa Al-Quran, kita ajarkan anak kita di dekat, jangan diayun-ayunkan macam ini biasa, walaupun sama-sama kertas. Diajar kita oleh guru kita dicium, walaupun ada yang mengatakan nggak ada dalilnya. Penghormatan ini mulia.
Nabi nggak pernah ajarkan, belum begini bentuknya waktu itu, bagaimana mau dinikahkan? Kan zaman Utsman baru dimodifikasi, apa namanya itu, dibukukan, dijilid model ini masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu berada pada suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Itu satu pendapat, maksudnya ya lembaran yang ditulis Al-Quran oleh para sahabat, ya termasuk yang ini. Dua, ya, yang dimaksud adalah pada lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti disampaikan oleh Allah, Suhufi Ibrahim wa Musa, yang ada pada sisi di tangan atau di sisi para anbiya wal mursalin, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi yang lain. Dua. Yang ketiga, ada yang mengatakan fi suhufim mukarramah, yaitu lembaran-lembaran yang dicatat oleh para malaikat. Tafsir Jalalain dan Nasawi ini lebih cenderung kepada pendapat itu, karena lanjutan ayatnya marfu'atim mutahharah, marfu'ah, ditinggikan, aifis sama, di langit, mutahharah, yang disucikan. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa fi suhufi ma'al malaikah mangqulah min lauhil mahfuz. Jadi Al-Quran yang di lauhil mahfuz, Al-Quran yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Karena kalau dia berhuruf sama dengan huruf ini kalamullah, bukan hadas Quran, hadis, tapi qadim, bukan hadis tapi qadim. Bila sautin, karena kalau pakai suara nanti sama dengan suara apa yang dia sama. Tetapi malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala paham, maka mereka menyalinnya dengan yang mereka pahami secara keseluruhan, 30 juz. Itulah suhuf yang ada di sisi mereka, para malaikat. Lalu 1-2 ayat sesuai dengan kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau umat, Jibril menurunkannya, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi. Enggak langsung begini bunyinya. Maka kalau kita belajar, ya, belajar ilmu tafsir, bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, ada yang jumpa langsung dengan Jibril, ada yang melalui tabir, ada yang melalui mimpi, ada yang dalam bentuk bunyi gerincingan macam bunyi lonceng. Tapi Nabi paham. Iya, Nabi bukan sembarang manusia. Apa yang di sisi Allah, malaikat paham. Apa yang di sisi malaikat, Nabi Muhammad paham. Nabi Muhammad menyampaikannya
dengan bahasa yang dipahami oleh manusia, seperti yang kita baca sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di tempat yang sangat mulia, yang ditinggikan, yang disucikan, bi aidi safarah, yang ada pada aidi itu kan kedua tangan. Kedua tangan itu ya jangan kita bayangkan macam tangan kita ya. Udah di tangan dia, maksudnya di sisinya. Ya. Safarah, para utusan, ay katabah, ini diambil dari jam'u safid wa katib, sama maknanya. Safid katib, tukang catat. Jadi para malaikat yang tukang mencatat yang itu tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat itu adalah kiramim bararah, sangat mulia. Bararah, sangat berbakti. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sudah prinsip malaikat, ya. Apa yang disuruh kerjakan, kerjakan. Dari apa yang disuruh tinggalkan, dia tinggalkan. Enggak macam kita, kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang ditinggalkan, kadang dilanggar. Makanya kalau ada yang model begitu wajar, dan itu manusia. Kalau malaikat ya sangat mulia dan sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim itu sangat mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulia, luar biasa. Kalaupun toh ada orang tak beriman kepada Al-Quran, itu bukan karena salahnya Nabi, bukan ada kesalahan dalam Al-Quran, tapi karena memang hinanya orang yang tak bisa menerima hidayah dari Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memahami ayat ini, maka orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran karena ingin mengamalkan isi dan kandungannya. Bersyukur kita kalau kita punya anak seperti itu, walaupun dia mungkin tidak tamat S1, S2, S3, tetapi dia betul-betul memperhatikan Al-Quran, mempelajari, menghafal, memahami dan mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak semua orang seperti itu, tidak semua. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qutilal insanu ma akfarah. Kutila, bahasa kita apa ya, bahasa kasar itu mampus. Ya, mampus, celakalah manusia, ay orang-orang kafir. Ma akfarah, ma ini dua, bisa ma istifham tapi litabih, mencela, seolah-olah kenapa kok masih bisa mengingkari Al-Quran, padahal dulu sebelum dia lahir di alam ruh dia membenarkan, tapi sekarang kenapa hina Al-Quran yang mulia, orang itu hina. Atau yang kedua, ini li ta'ajub, aneh kalau ada orang tidak mau mendengarkan Al-Quran, tak mau mengikuti Al-Quran, tak mau mendalami, tak mau mengamalkan Al-Quran. Kalau ada orang dengar Al-Quran hatinya panas, itu aneh.
karena bukan fitrah manusia seperti itu. Perlu diruqyah. Kalau ada orang dibacakan ayat-ayat Allah dia tersinggung, aneh. Jadi kalau ada kita yang model begitu tersinggung, hati-hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa sampai aneh orang itu akan dijelaskan di dalam ayat kelanjutannya, ya. Kalau kita pahami ayat kelanjutannya, wajar kita mengatakan ya memang aneh kalau ada orang yang tidak menerima Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta Al-Quranul Karim, yang dengan itu kita rajin membacanya, rajin mendengarnya, rajin menghafal memahaminya, dan rajin mengamalkannya, sehingga Al-Quran itu memberikan keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nanti kita diberikan syafaah di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.